Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Tip Otomotif Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang halal yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Di kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit sharing berbagi tips kepada teman-teman tentang bagaimana cara memanaskan mesin mobil yang benar, khususnya pada mesin mobil injeksi seperti ini. Baik teman-teman, langsung saja saya berikan tips-tipsnya bagaimana cara memanaskan mesin mobil yang benar saat di pagi hari. Tapi seperti biasa, sebelum menyaksikan video ini, mohon untuk didukung terus Tip Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe. Oke teman-teman, jadi ketika teman-teman ingin memanaskan mobil teman-teman saat di pagi hari, tentunya teman-teman ingin mobilnya selalu awet, mesinnya halus, aman, dan nyaman dikendarai. Nah teman-teman perlu menerapkan tips-tips berikut ini ya. Ini ada 4 tips bagaimana cara memanaskan mesin mobil injeksi yang benar agar mesin itu selalu halus, aman ya, tidak cepat rusak. Oke, karena mobil ini adalah mobil injeksi, khususnya mobil manual ya. Itu yang pertama, yaitu ketika teman-teman memanaskan mobil itu saat menstarter jangan digas ya. Untuk mobil injeksi, cara memanaskan mobil atau cara menyalakan mobil waktu pertama kali menyalakan mobil itu tidak perlu digas ya, karena kalau digas justru akan membuat mobil itu cepat rusak. Karena untuk mobil injeksi itu semua sudah diatur oleh ECU ya, ibaratnya ini komputernya pada mobil injeksi ya. Tentunya pada mobil Avanza, Xenia ya, sekarang itu yang sudah VVTi itu sudah menggunakan injeksi, sudah EV, sudah menggunakan ECU. Jadi ketika start tidak perlu menginjak pedal gas. Berbeda dengan mobil karburator, mobil tahun 90-an seperti Kijang dan lain-lain itu yang masih karburator, itu masih menginjak pedal gas karena masih manual. Jadi tidak ada sensor-sensor yang mengatur untuk posisi injektornya. Kalau mobil injeksi seperti ini semua sudah diatur oleh sensor, jadi kebutuhan berapa bahan bakarnya, berapa udaranya, semua sudah diatur oleh ECU. Jadi sekali lagi, saat memanaskan mesin mobil di pagi hari, untuk mobil injeksi tidak perlu menginjak pedal gas agar mobil teman-teman selalu halus, aman, dan nyaman saat dikendarai, awet. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua yaitu berapa lama durasi untuk memanaskan mesin mobil yang tepat ya. Nah, untuk di daerah kita, di daerah Indonesia khususnya itu kan suhunya berbeda-beda ya, cuacanya berbeda-beda. Ada di pantai, ada di pegunungan ya. Untuk di pantai sekitar pesisir gitu kan udaranya panas, berbeda dengan saat kita ada di pegunungan ya, udaranya cukup dingin. Nah, kalau saya, karena saya berada di sekitar pantai, mungkin banyak panasnya ya. Kalau mobil Avanza ini durasi lama untuk waktu memanaskan mobil, saya patokannya ada 2 teman-teman. Oke, langsung saja saya praktekkan ya teman-teman. Oke, ini kontak saya ACC ya. Saya masukkan dulu kontaknya. Ini kelihatan nggak? Nah, ini kontak ACC, kemudian kontak on. Nah, indikator ini nyala semua. Nanti ketika mesin hidup itu akan mati. Nah, saat kita kontak on tadi ada bunyi fuel pump ya.
itu mau naikkan bahan bakar. Tunggu beberapa detik sampai bunyi dengung itu full pump itu selesai. Kemudian setelah seperti ini, kunci on, indikator nyala, baru kita nyalakan mesinnya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk menyalakan mesin, ketika menyalakan mesin tidak perlu digas ya. Jadi jangan digas, tinggal kita nyalakan mesinnya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mesin mobil sudah menyala ya teman-teman. Dan ini indikator, ketika mesin menyala itu indikatornya sudah mati semua, bahwa ini tidak ada sensor yang hidup. Itu artinya mesinnya tidak ada masalah ya. Karena kalau salah satu sensor itu menyala, itu ada mengindikasikan ada kerusakan sesuai kode pada sensor yang menyala. Nah, baik. Kemudian setelah mesin menyala, seperti tadi saya bilang ya, untuk durasinya, kalau saya tuh patokannya ada 2 teman-teman. Nah, ketika mesin baru menyala seperti ini, nah idle seperti ini, itu di atas 1000 itu normal. Patokannya yang pertama ini ya, ini kita tunggu. Normalnya nanti diantara untuk mobil injeksi itu 600 sampai 800 rpm. Nah, kita tunggu sampai jarum ini, RPM ini menunjukkan idle di antara 600-800 untuk mobil injeksi, itu yang normal. Itu patokan yang pertama. Kemudian ketika kita manaskan mobil, waktunya yaitu biasanya saya tuh menunggu sampai nanti ketika suhu mesin mencapai suhu mesin 80-90 derajat, itu fan radiator, kipas radiator yang di mesin itu akan menyala ya teman-teman. Nah, kita tunggu sampai suhu mesin tercapai dan kipas radiator itu menyala. Kalau mobil ini kurang lebih itu waktunya 5-15 menit ya. Jadi ketika kita ingin memanaskan mobil yang jarang dipakai ya, seperti ini, mesin dingin di pagi hari, waktunya kurang lebih untuk mobil saya ini sekitar 5-15 menit. Lalu kemudian yang ketiga yaitu jangan lupa mengaktifkan handrem ya. Kemudian pastikan gigi di posisi netral. Nah, ketika kita menyalakan mobil, ingin memanaskan mobil, kondisi handrem tidak aktif itu bisa berbahaya ya, apalagi kalau kondisi parkir mobil kita itu posisi miring, entah itu nanjak atau menurun ya. Kalau kita lupa mengganjal ban atau kita lupa menarik handbrake, mengaktifkan handrem, itu ketika mobil menyala bergetar itu bisa gelundung atau mundur ketika tempat parkir kita tidak rata. Dan kemudian kalau kita jangan lupa untuk menetralkan, karena ini sangat berbahaya juga kalau kita lupa menetralkan, masuk gigi satu atau gigi mundur, ketika mobil kita starter, mobil bisa loncat. Itu ya teman-teman, itu tips yang ketiga. Jangan lupa mengaktifkan handrem dan menetralkan gigi tuas persneling saat menstarter mobil. Lalu tips yang terakhir, yang keempat yaitu jangan memanaskan mobil di garasi atau di ruang tertutup. Nah sebaiknya teman-teman saat memanaskan mobil atau menyalakan mesin mobil itu di ruang terbuka, di halaman seperti ini ya, atau di tepi jalan. Di tepi jalan, jangan di tengah jalan ya teman-teman, itu juga berbahaya. Jadi untuk memanaskan mobil, karena kita memanaskan itu kan mobil hidup mengeluarkan asap. Kalau kita menyalakannya di dalam ruang tertutup seperti garasi tertutup, itu asap bisa masuk ke dalam mobil, dalam kabin, dan asap itu berkumpul di dalam garasi. Padahal kita ada di situ, itu bisa mengganggu kesehatan kita, sangat berbahaya ya. Kita bisa menghirup racun yang ada di dalam, yang dikeluarkan oleh knalpot.
Jadi saat memanaskan mobil sebaiknya di ruang terbuka seperti ini. Nah, itu tadi ya 4 tips aman dan mesin tetap halus, mesin mobil tidak cepat rusak ya. Nah, kemudian saya tambahkan ya, banyak pertanyaan, lalu berapa kali kita memanaskan mobil yang benar ya, berapa kali dalam seminggu ya, berapa jarak waktu kita memanaskan mobil agar mesin mobil itu awet ya, tidak cepat rusak. Oke, kalau saya pribadi ya teman-teman, saran saya untuk mobil injeksi dipanaskan itu minimal 2 kali seminggu atau 3 sehari sekali, maksimal 7 hari harus dinyalakan mesinnya, dipanaskan. Ini tujuannya apa teman-teman? Kalau kita sering lama tidak memanaskan menyalakan mesin mobil, itu akinya bisa ngedrop, terutama itu ya, pertama aki itu bisa ngedrop teman-teman. Ketika mobil tidak digunakan itu arus aki bisa tersedot karena pasti ada kebocoran ya. Nah, itu untuk menghindarinya, biasanya kalau saya mobil tidak jarang-jarang digunakan, untuk menghindari aki ngedrop, jarang dipanaskan, itu saya mencabut minus aki. Nah, untuk mencabut minus aki atau tidak, teman-teman bisa menyaksikan di video saya kan. Tapi kalau untuk mobil saya ini jarang saya pakai aki, saya lepas kabelnya. Itu ya teman-teman, tambahan dari saya. Oke, semoga bermanfaat tips kali ini tentang bagaimana cara memanaskan mobil injeksi yang benar agar aman, mesin halus, nyaman, dan awet. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.